Alhamdulillah, di hari yang mubarakah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beraneka ragam nikmat dalam hidup ini, sehingga perjalanan hidup ini terasa tidak melelahkan. Di sana sini tersedia berbagai macam kebutuhan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Semua itu adalah untuk melengkapi perbekalan menuju tahap-tahap berikutnya, terutama tahap meninggalkan dunia yang fana ini. Tahap menuju perjalanan panjang yang hampir tidak pernah kita dengar, di mana perhentian itu nanti berakhir. Ini sungguh suatu kesengsaraan yang tak dapat kita tanggungkan. Kalau akhir daripada perjalanan ini berhenti di sebuah jurang yang dalam, jurang yang selama ini kita anggap sebuah cerita dongeng, jurang yang penuh derita dan sengsara yang tak pernah mengenal ampun. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, setiap orang yang hendak menempuh perjalanan pasti ia memerlukan bekal lebih dari cukup agar tidak mengalami kesulitan dalam perjalanan. Perjalanan dunia bagaimanapun sulitnya, betapapun sengsaranya, di sana masih ada tempat bernaung. Kalau menderita kelaparan masih banyak makanan yang bisa kita makan. Kalau kita menderita kehausan masih banyak air yang bisa kita minum. Tapi kalau di akhir nanti, kesemua itu akan berbalik menjadi siksa berganda. Yang meraung-raung tidak ada yang peduli, yang merintih tidak ada yang belas kasih. Semua manusia harus menuju tempat berkumpul. Berkumpul di hari itu bukan berkumpul di bawah jembatan yang terlindung dari sengatan terik mentari. Berlindung di hari itu bukan berlindung di dalam gedung yang menjulang tinggi, tapi hari itu kita berlindung di hari mahsyar yang ganas dan mencekam. Karena setiap detik dari umur ini, setiap langkah daripada langkah kaki ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazalu qadama afdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Sebelum beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat, dia akan diminta tentang 4 perkara. Yang pertama, an umri, tentang umurmu. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jangan kita sia-siakan. Kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini, agar umur yang kita gunakan ini adalah memberikan kemaslahatan bagi umat lain, agar memberikan manfaat bagi orang lain. Jangan sampai umur ini hanya disia-siakan dalam kehidupan ini. Dengan umur yang ada ini, mari kita bentuk persatuan dan kesatuan dalam kehidupan ini. Sekarang yang didengungkan adalah moderasi beragama. Moderasi adalah yang jauh dari kekerasan. Kita harus menghindari kekerasan dan mengarahkan manusia kepada kebebasan dan kedamaian yang berpijak kepada yang pertama, undang-undang sebagai dasar negara, sebagai dasar pijakan kita untuk melangkah, agar ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pijakan yang kedua adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang di dalamnya tertuang beberapa sila. Di antara sila-sila itu adalah Persatuan Indonesia. Kita berbeda, tapi kita dalam satu tujuan. Inilah keunikan kita di negara Republik yang tercinta ini. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar perjalanan hidup ini tidak mengalami hambatan, tantangan dan rintangan ketika datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membawa catatan-catatan indah. Kita membawa cerita-cerita indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari itu semua manusia akan dikumpulkan menjadi satu.